واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Masih menyambung tentang dua kebun anggur dan kebun kurma yang diantaranya masih berbagai macam ladang sayuran yang Allah berikan kepada salah seorang dari dua orang bersahabat. Buat orang yang pertama dikasih harta yang segitu banyaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas tentang kebunnya, kebun anggur sama kebun kurma bisa nyatu, nggak kebayang. Dan kemarin siapa Bunda ini apa siapa yang nyari-nyari di Google, bisa nggak tuh kebun kurma sama kebun anggur nyatu? Nah, Gus Bob udah bilang, Gus Bob udah nyari di Google nggak ketemu. Pemilik kebun anggur sama kebun kurma bisa nyatu. Itu tanda dia punya teknologi hebat. Hari ini masih Allah ceritakan lagi tentang kecanggihan pertanian yang dilakukan oleh orang ini. Itu kalau nggak berhenti-berhenti. Adat ukulaha maknanya panennya nggak nunggu musim. Dua kebun itu adat ukulaha. Terus-terusan bisa dipetik. Dan setahu Usbop sih kalau anggur itu ada musimnya. Kurma ada musimnya. Nah, bagaimana dia bisa punya teknologi yang bisa terus-terusan panen. Menghasilkan buahnya adat ukulah. Walam tazlim minhu syai'a. Dan nggak pernah gagal. Kalau nanam padi gagal namanya apa? Puso. Dan itu sering membuat putus asa, membuat sedih para petani. Nah ini udah segitu luasnya, segitu hebatnya, dia nggak pernah gagal. Wafajarna khilalahuma nahara. Udah begitu tadi itu sebut. Nggak cuma irigasi, nggak cuma parit. Allah alirkan khilalahuma di antara dua kebun anggur dan kebun kurma itu sungai. Wa kana lahu thamar. Dan dia juga punya lumbung kekayaan yang besar. Dan dia bilang kepada sahabatnya yang tidak seberuntung dia, gue lebih banyak duitnya. Tuh lihat, karyawan gue juga lebih kuat. Ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan surga di inden, dibayar di depan sama Allah. Surga tuh kemarin Bunda Hidayatin nanya bedanya jannah artinya surga sama jannah artinya kebun. Bob minta keterangan di grup. Asal katanya surga itu memang jannah dari kebun. Jadi kalau melihat surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Nah, dari situ Bunda Hidayati dan semua ayah bunda yang bingung bedanya surga dengan kebun dari kata jannah. Nah, surga itu gambarannya adalah seperti kebun yang lebat, berwarna hijau. Buah-buahannya banyak, pohon-pohonnya rindang, dan nggak jauh dari kepala, mudah untuk dipetik. Gambarannya kebun. Kenapa? Karena kita ini terbuat dari tanah. Dan kembalinya itu yang paling indah adalah tanah. Dan semua manusia kalau melihat pemandangan yang indah, kebun-kebun yang banyak buahnya, yang serba hijau, apalagi mandangnya dari atas, dari ketinggian, itu indah. Semuanya senang manusia. Pas banget nih, Bunda Rida, Bunda Aning, Bunda Siti Samsia, Bunda Ocha, pada pakai baju hijau. Nah, ini kayaknya mau jalan-jalan ke kebun habis ini. Jadi, itu gambarannya. Terus, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki dikasih sama Allah buat pemilik kebun ini kayak diindek, diduluin, dikasih sama Allah duluan. Nggak berhenti-berhenti buah-buahannya. Rezekinya nggak berhenti-berhenti. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah, nanti lihat harta itu jadi rahmat atau jadi laknat buat kita. Lihat apakah dia akan membuat kita makin dekat sama Allah apa makin jauh. Kalau harta itu Allah kasih kita makin dekat sama Allah, maka bersyukurlah. Makin dikasih harta, pengen digunain buat hal-hal yang bermanfaat. Pengen umroh sesering mungkin, itu bagus. Pengen bantu saudara-saudara yang lagi sakit, bagus. Pengen bikin masjid, bagus. Mau bikin pesantren, bagus. Jadi dikasih harta, makin dekat sama Allah. Tapi ada juga jenis manusia yang dikasih harta sama Allah, nggak habis-habis, pokoknya dari mana aja. Kayak nyukur jenggot, terus habis dicukur, muncul lagi itu jenggot. Nah, duitnya nggak habis-habis tuh, kata orang. Tapi kalau dikasih harta sama Allah, dia makin jauh. Baca Al-Quran, nggak sempet. Ke masjid, nggak kelihatan. Jadi nggak ada, dia punya jutaan alasan untuk bisa nggak hadir ke masjid. Terus kalau disuruh zakat, infak, sedekah, mati. Pokoknya kalau disuruh, ayo infak, nggak mau ikutan. Tapi kalau ayo kita jalan-jalan ke Eropa, wah ikutan, daftar, paling duluan, duitnya ada. Nah nanti ayah bunda dalam kehidupan ntar bakal ketemu nih teman-teman kayak begini. Apalagi, nah ini nih, kalau ada dua teman bersahabat, tersaling ketemu, saling banyak-banyakan duit yang biasa. Biasanya kalau dalam pertemuan reuni itu, udah tua juga, padahal udah 60-70 tahun, tapi gayanya masih sama. Kalau urusan lagi ketemu, ngomongnya dunia. Dan itu berlaku pada semua manusia. Jadi ada ukur sama diri kita. Jadi nggak usah ngeliatin orang lain. Kalau dikasih rezeki sama Allah, ayah bunda, makin taat apa makin jauh. Kalau makin jauh, istighfar. Minta ampun sama Allah. Ubah, perbaiki. Kalau kita makin taat, maka tingkatkan ketaatannya sama Allah. Lewat rezeki yang Allah titipkan. Walam tazlim minhu syai'a. Dan nggak berkurang sedikit pun. Jadi kenapa menggunakan kata zolim? Dan zolim itu aniaya. Dan orang yang menganiaya itu pada dirinya sendiri dan nanti akan wadakhala jannata huwa wadhalimun li nafsi. Dua ayat setelah ini ayat bunda bakal ketemu. Orang ini masuk ke dalam kebunnya wa huwa dhalimun li nafsi. Dia zolim terhadap dirinya. Kenapa? Karena udah nggak sesuai dengan porsi.
Segala sesuatu yang sesuai dengan porsi namanya adil. Tapi kalau kurang dari porsi namanya zalim. Sebab ulang, segala sesuatu yang sesuai dengan porsi namanya adil. Tapi kalau kurang dari porsinya, itu namanya zalim. Ayah bunda, misalnya haknya diberikan oleh Allah, kemudian misalnya 10, tapi lewat seseorang dikurangin, jadi nyampe ke tangan kita cuma 8. Nah kita bilang, zolim lu. Nah artinya nggak menyampaikan sesuai porsi. Sementara kalau sesuai porsi namanya adil. Dan walam tazlim minhu syai'a, nggak berkurang. Jadi nggak berkurang sedikit pun. Pokoknya terus-terusan ada. Fajarna khilalahuma nahara, dan dikasih sama Allah sungai. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen pengen mendapatkan keberkahan rezeki, keberkahan harta, banyak caranya. Disebut dalam surat Fatir, surat 35, rezeki yang nggak bakal merugi, perniagaan yang nggak bakal buntu, perniagaan tiada merugi. Emang ada bisnis yang nggak pernah merugi, Ustaz? Ada. Kan semua bisnis ada naik, ada turun, ada untung, ada buntung, ada bangkrut. Nah, dikasih tahu sama Allah, perniagaan yang tiada merugi. Apa tuh? Surat 35, surat Fatir. Ayah bunda nanti cari. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 amalan. Disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang rajin tilawah kitabullah, mendirikan sholat, berinfak secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap dengan 3 amalan ini perniagaan tiada merugi. Jadi kalau ayah bunda pengen dapatkan perniagaan yang tiada merugi, jangan lepas 3 amalan ini. Apa tuh? 1, rajin-rajin tilawah kitabullah. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, infak sesering mungkin, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian masih ada yang membantah. Oh, jangan-jangan itu cuma sekedar pahala balasannya, Ustaz. Bukannya rezeki yang banyak. Enggak. Di ayat berikutnya Allah jawab, liyuwaffiyahum ujurahum. Allah akan penuhi pahala. Itu dimensi akhirat. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambah-tambahkan karunia-Nya, rezekinya. Nah ini, duitnya ditambahin, hartanya Allah berkahi, dikasih yang banyak. Dan ditutup sama Allah 2 Asmaul Husna, innahu ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha bersyukur. Jadi Allah pengampun dimensi akhirat, dan Allah maha bersyukur dimensinya dunia. Maknanya apa? Kalau kita disuruh bersyukur sama Allah, Allah kasih la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ditambah-tambahin rezeki. Maka kalau pengen perniagaan yang nggak pernah buntung, 3 amalan. Ayah bunda nanti cari itu surat Fatir ayat berapa? Uzbab nomor sebutin ayat. 3 amalannya, rajin tilawah Al-Quran, dirikan sholat, dan kemudian infak. Nah ini bicara tentang sungai yang mengalir dari kebun. Nah, kalau pengen bisnis kita, usaha kita, dagang kita, pertanian kita, perkebunan kita untung terus, dikasih tahu sama Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tentang seorang petani yang membutuhkan hujan. Dia doa di ladangnya. Dia minta kepada Allah dengan doa yang panjang, ya Allah turunkan hujan di ladangku, turunkan hujan di ladangku. Hingga akhirnya hampir saja dikabulkan sama Allah. Mendung datang, dan di begitu mendung datang, awan sudah mulai bergayut, dia girang, dia bahagia. Tapi Masya Allah tiba-tiba dia dengar ada suara di langit, sirami ladangnya si fulan. Akhirnya itu
Mendung yang sudah berat itu bergerak. Begitu bergerak diikutin. Pengen tahu siapakah nama orang disebut di langit itu. Dan tiba di sebuah kebun yang rimbun. Banyak sekali buah-buahannya. Airnya berlimpah. Allah turunkan hujan. Begitu turunkan hujan, nah si petani pertama ngelihat tuh. Ada petani kedua pemilik kebun itu yang rimbun. Lalu kemudian ditanya, apakah betul engkau si Fulan? Dari mana engkau tahu namaku? Kata petani kedua bertanya, aku mendengar namamu disebut di langit. Diceritakanlah bagaimana dia berdoa minta hujan, tapi begitu mendung sudah bergayut malah digeser. Apa amalan? Tanya petani pertama kepada petani kedua. Jawabannya, ya bunda sekalian rahmati Allah, aku hanya makan sepertiga dari hasil tanah ini. Sepertiganya lagi aku kembalikan ke tanah ini. Dan sepertiganya lagi aku infakkan di jalan Allah. Jadi rupanya kalau pengen rezeki makin berkah, rezeki makin bertambah, nah caranya dikasih tahu sama Rasulullah. Selain tadi ayat surat Fatir. Infaknya, ayah bunda, ditambah-tambah. Nanti insya Allah makin berkah. Udah habis ya. Lanjut. Karena lahu thamar Lanjut. qala li sahibi wa yhawiru wa ana aktsaru minka malan wa azu nafara. Dan dia punya harta yang banyak dan dia bilang kepada temannya, gue lebih banyak hartanya dan gue lebih banyak pegawainya, lebih banyak pengikutnya. Ayah bunda segala rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ceritanya ayah saya, ayah angkat saya, Ustadz Saiful Hamdi Naumin. Beliau ini seorang ustadz tinggal di Bogor. Beliau ini komisaris Olimpik. Beliau ini banyaklah kegiatannya. Dan saya masih ingat beliau sampaikan tahun 97 saya ikut REI, Real Estate Indonesia, Munasnya, perkumpulan tahunannya. Hari itu semua kami bingung, kaget, panik. Kenapa? Karena dolar udah makin tinggi tahun 97, ya bunda. Sama seperti sekarang nih, dolar kayaknya udah mengulang lagi. Harganya sama. Dan hari itu kami Munas, ada dua undangan. Real Estate Internasional di Itali, kata ayah Saiful Hamdi Naomi. Dan semua kita pengen dapatkan tiket itu. Kenapa? Karena pengen mendapatkan proyek internasional yang hasilnya dolar. Tapi kemudian almarhum tokoh Rey yang terkenal di Indonesia ini, saya nggak sebut namanya. Waktu kami lagi berselisih itu, dia naik ke podium, dia ngomong gini, sudah tenang saja. Kalian nggak usah berebut tiket ke Italia itu. Biar saya yang berangkat, kata tokoh Rey ini. Saya nggak sebut namanya ya. Saya nggak perlu duit, uang saya kalau dihabisin 7 turunan nggak bakal habis. Saking kayanya. Bener kekayaannya sampai sekarang banyak. Nggak bakal habis, biar saya yang berangkat. Dan karena beliau tokoh yang mendirikan Real Estate Indonesia, maka akhirnya kami berhenti dispute, nggak berantem-berantem lagi, nggak berebutan lagi. Akhirnya betul. 97 tuh, itu perkumpulan Munas terjadi, nggak pakai lama, 98 beneran. Dolar makin ancur-ancuran. Rupiah makin ancur-ancuran, dolar makin nggak kekejar. Dan kondisi kami, Munas tahun berikutnya, makin susah. Dan tokoh yang sama naik lagi ke podium. Dan mukanya jelek, dia panik, dia ngomong begini, luar biasa krisis ini. Utang saya udah nggak kejar lagi bunganya. Itu kalau bunga dibagi 7 turunan, nggak bakal habis. Hanya dalam setahun.
Dan Allah bisa beri, Allah bisa cabut. Dan terlalu banyak orang yang ngerasa aman dengan tabungannya. Korun namanya. Nanti ayah bunda cari dia dalam surah Qasas. Betapa banyak hartanya. Hingga kuncinya aja para algojo nggak bisa ngangkat kunci gudang-gudang. Saking berat. Banyaknya, saking beratnya. Dan kalau Allah mau ambil, Allah cabut, tak hilang. Hanya dalam sekejap. Dan juga banyak orang yang ngerasa aman dengan para pengikutnya. Ngerasa aman. Bahwa sekian banyak penduduk Indonesia merasa puas. Gitu. Dan nanti juga begitu, ayah bunda ngerasa aman. Banyak pengikutnya. Nanti orang tuh kalau lagi di atas, banyak yang pura-pura senang, pura-pura muji. Tapi kalau lagi di bawah, nggak ada yang mau deket itu. Begitu jatuh, nggak ada yang mau deket. Dan selalu berulang. Terus berulang ya, kondisi kayak gitu selalu berulang. Kalau lagi kita punya, udah gula kayak dikeruputin semut pada datang, nggak usah disuruh. Tapi begitu nggak punya, nanti udah nggak ada yang mau deket sama kita. Ayah bunda, karena itu belajar bahayanya ujub. Nanti PR ya, buat ayah bunda cari apa bahaya ujub. Ujub ngerasa hebat, ngerasa banyak harta, ngerasa banyak pengikut, merasa tinggi kedudukan. Cari sama ayah bunda bahaya ujub. Jadi ngerasa ujub itu Allah nggak suka. Kalau kenikmatannya membuat seseorang jadi jumawa, nanti Allah angkat derajatnya bisa dipantik, dihempaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pelajaran buat kita semuanya. Ini ayat mulai 32 hari ini sampai 34. Nah, nanti insya Allah sampai ayat 44 kita bakal tahu yang benar pasti menang. Yang salah pasti kalah. Karena itu jangan zalim terhadap diri sendiri. Kalau Allah muliakan bukan karena kehebatan kita, karena Allah sayang sama kita. Kalau lagi Allah hinakan, ya bunda, jangan ngerasa manusia paling sengsara di dunia. Enggak, masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Karena itu bersabar, bersyukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Itu dua kunci dalam hidup yang senantiasa harus kita jaga. Nggak perlu ujub, nggak perlu sombong, karena Allah nggak suka. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.